warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai single exponential smoothing. Single exponential smoothing adalah salah satu bagian dari exponential smoothing method yang hanya terdapat satu parameter yang perlu diestimasi, yaitu nilai alfa. Nah, untuk kegunaan, metode ini cocok untuk data yang tidak mengandung tren naik maupun tren turun yang tidak terdeteksi. Pada nilai peramalan, untuk periode ke depan menggunakan metode ini selalu bernilai konstan. Yuk langsung saja kita coba di Aircloud. Nah, jika kita lihat, pada tampilan Aircloud ini hampir sama seperti RStudio, akan tetapi berbentuk online. Langsung saja yang pertama kita melakukan input data. Sebelumnya, kita menguploadkan datanya terlebih dahulu pada menu upload ini. Kemudian cari datanya, yaitu data inflasi Jogja. Kemudian klik open, lalu OK. Karena di sini saya sudah menguploadkan datanya, maka saya klik no. Untuk melakukan input data dapat menggunakan fungsi read.csv dengan nama objeknya yaitu inflasi. Lalu klik datanya, kemudian open. Untuk melihat datanya, dapat menggunakan fungsi view. Dapat dilihat terdapat 3 variabel yaitu variabel tahun, kemudian bulan, dan variabel inflasi. Karena di sini datanya sudah urut, maka tidak perlu diurutkan kembali. Selanjutnya, untuk mengubah data menjadi objek runtun waktu, dapat menggunakan sintak TS dalam kurung inflasi, ini sebagai objeknya, kemudian dolar. Lalu inflasi ini sebagai objeknya yang akan diramalkan, kemudian dimulai dari tahun 2017, bulan Januari, dituliskan 1, kemudian frekuensinya sebanyak 12, karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Kita lihat datanya dalam berbentuk runtun waktu seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk melihat plotnya. Nah, dapat dilihat pada grafik terdapat kecenderungan naik dan turun. Akan tetapi untuk kebutuhan praktikum ini maka tetap dilakukan peramalan menggunakan metode SES. Setelah itu kita akan menghitung SES dengan nilai alfanya sebesar 0,5 menggunakan fungsi dasar di R dengan sintaknya yaitu hold winters dalam kurung inflasi.ts, kemudian alfanya 0,5 dengan beta dan gamanya diisikan false, karena secara default akan terisikan oleh 0. Pada SES ini hanya menggunakan parameter alfa. Dengan begitu, untuk parameter beta dan gamma tidak diperlukan. Dapat dilihat hasilnya untuk alfa 0,5 diperoleh koefisiennya sebesar 0,068. Ketika kita menginginkan SES dengan alfa yang optimum, maka pada bagian alfa ini kita gantikan dengan 0. Nah, diperoleh alfa optimumnya sebesar 0,77 dengan koefisiennya sebesar 0,06. Setelah itu, kita akan mengecek fitted value-nya. Yang diperoleh nilai egghead dan levelnya. Berikutnya kita akan melakukan pengukuran kesalahan yang pertama yaitu SSE yaitu sum square error, kemudian MSE yaitu mean square error, RMSE yaitu root mean square error, dan MAPE adalah mean absolute percentage error. Yang diperoleh hasilnya untuk SSE sebesar 5,27, untuk MSE 0,095, RMSE 0,309, dan MAPE-nya 171,78. Setelah itu, kita akan melakukan prediksi untuk 5 periode ke depan. Dengan sintaknya yaitu predict, dalam kurung datanya, kemudian nilai periodenya sebanyak 5. Nah, didapatkan hasil peramalannya sebesar 0,06 untuk 5 periode ke depan.
Nah, sesuai dengan teorinya bahwa ses ini akan menghasilkan ramalan yang nilainya selalu konstan. Setelah itu, kita akan melihat plotnya. Nah, dapat dilihat untuk warna biru ini menunjukkan data aktual, kemudian warna merah yaitu nilai fitted value-nya, dan warna hijau menunjukkan hasil peramalan. Tadi kita telah melakukan peramalan menggunakan fungsi dasar di R. Kali ini kita akan menggunakan fungsi pada package forecast. Jika kalian belum menginstalnya, dapat kalian install pada menu package, kemudian cari forecast, kemudian centang, dan lakukan install. Jika sudah lakukan install, maka aktifkan menggunakan fungsi library dalam kurung forecast. Kemudian, kita akan mencoba melakukan peramalan untuk 5 periode ke depan menggunakan nilai alfa optimum yang diperoleh hasilnya untuk peramalan sebesar 0,15. Setelah itu, kita melihat nilai modelnya dengan alfa 0,06 dengan fitted value-nya seperti ini. Setelah itu, kita menentukan ukuran kesalahan yaitu MSE, RMSE, MAPE. Untuk nilai MSE diperoleh hasilnya sebesar 0,07, untuk RMSE 0,27 dan MAPE-nya 39,55. Jika dibandingkan dengan metode sebelumnya, maka menggunakan package forecast ini menghasilkan ukuran kesalahan yang lebih kecil. Setelah itu, kita akan mencoba untuk melihat hasil plotnya. Nah, dapat kita lihat untuk warna biru ini menunjukkan data aktual, untuk warna merah nilai fitted value-nya, dan ini hasil peramalannya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Selanjutnya dapat kalian coba pada AirCloud masing-masing. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.